robot pemadam api. Dan alhamdulillah juga di masing-masing kategori juga pernah mendapat prestasi juga alhamdulillah. Oke. Ya. Mungkin di awal saya berikan pengertian terlebih dahulu ya. Jadi pengertian PCB adalah berasal dari singkatan printed circuit board atau papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktor. Ya mungkin ya saya anggap teman-teman sudah tahu lah atau sudah pernah melihat bentuk PCB seperti apa. Karena sudah banyak perangkat elektronika yang hampir semuanya menggunakan PCB. Ya ini contoh fisiknya. Untuk yang bagian kiri dan kanan layar, bagian kiri dan tengah layar itu adalah PCB yang umum atau yang biasanya dibuat sendiri, buatan sendiri lah istilahnya ya. Kemudian yang PCB sebelah kanan itu adalah PCB skala pabrik atau skala industri yang biasanya sangat teliti dan detail. Dan kemudian ya untuk teori saya tidak ingin membahas teori terlalu panjang, jadi kita akan langsung praktek saja. Jadi nanti sembari praktek kita akan menjelaskan beberapa ketentuan dalam mendesain PCB ya teman-teman. Jadi untuk software yang kita butuhkan kali ini adalah software Eagle. Dan jika memungkinkan mungkin kita bisa mensimulasikannya dalam Proteus. Jadi saya anggap teman-teman sudah menginstal kedua aplikasi ini ya. Dan oh ya ini saya belum tahu untuk teman-teman di vokasi UB. Barangkali ada atau barangkali sudah mendapat mata kuliah untuk mendesain PCB biasanya menggunakan Eagle versi berapa ya teman-teman ya? Belum sama sekali. Oh belum sama sekali. Oke siap Pak. Kalau boleh tahu juga untuk kedepannya kira-kira menggunakan versi berapa ya Pak? Karena enaknya versi berapa Mas? Yang terbaru Autodesk ya? ya soalnya dulu kan Eagle itu developernya adalah Catsoft. Lalu sekarang itu sudah diambil alih sama Autodesk dan juga ada beberapa fitur-fitur yang berbeda menurut saya. Oh gitu. Kalau teman-teman tim robot biasanya gimana? Masih pakai yang lama? Karena tim robot kan biasanya seperti pemberian dari senior gitu Pak. Jadi pakai yang lama. Tapi untuk di internet sumber atau link yang software lama sudah jarang ditemukan Pak. Jadi saran saya pakai yang baru saja. Ya oke. Yang baru aja Mas kalau bisa. Oke. Oh ya. Ya mulai dari pengenalan softwarenya, downloadnya di mana. Oke siap. Ya ini sudah ada yang baru juga. Oke, kalau mulai dari proses instalasi mungkin sedikit agak lama ya Pak. Ya di skip aja webnya di mana nanti biar diinstal sendiri. Oke. Bentar ya. Ekel 9. Ya ini ada beberapa sih. Mungkin untuk yang lebih mudah mungkin bisa pilih yang paling atas. Karena biasanya juga ada instruksi untuk instalasi juga. Dan
mohon maaf juga saya hanya bisa memberikan informasi atau file dalam bentuk crack ya. Oh iya, ini nggak free ya? Kalau yang dulu free ya kayaknya. Dulu tetap ada yang membayar, Pak. Ada yang berbayar. Kalau sekarang, Kalau 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 sekarang yang eh, baru, seingat saya kalau yang free itu luasan PCB-nya dibatasi, Pak. Jadi tidak oh, bisa membuat PCB yang besar. oh gitu. Ya, 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 ya. Behind the scene ya, behind the scene. ini sih. Iya, Pak. Gampang lah itu. Dulu tuh saya diajari protel. Protel ini biasanya udah meninggal Pak Pungki nih. Oh, iya, Pak. Ya, memang masih jadul, Pak. Oke. Ya. Oke, baik. Bentar ya. Akan langsung saya praktekkan saja di Eagle. Oh ya, barangkali nanti teman-teman ada yang tertinggal dalam pembuatan PCB bisa langsung ini ya, bisa langsung interupsi saya. Tertinggalnya sampai di mana? Agar tidak tertinggal jauh-jauh, kasihan nanti. Ya nyantai aja Rek, ya. Langsung tanya-tanya ya. Anggap aja masih dewi. Ya, ini saya baru membuka Eagle versi 9. Jadi yang terbaru adalah Eagle versi 9. Itu sudah diambil alih oleh Autodesk. Jadi nanti mungkin ini. Mungkin nanti setelah PCB-nya sudah jadi itu bisa diubah ke desain 3D. Jadi bisa ke desain apa? Desain 3D-nya, bentuk aslinya. Mungkin tuh ya. Saya masih Mantap itu. belum Itu ini software-nya belum sama nggak itu kalau ke 3D itu? Beda lagi ya? mungkin sama, Pak. Hmm. Mungkin sama. Tapi saya masih belum pernah mencoba fitur yang baru karena saya biasanya familiar dengan yang lama tuh, Yang lama yang gitu. versi 7. Oh, maksudnya tetap di Yang software Eagle yang lama. Itu ada ya pasti. ya yang versi Eagle lama nggak ada kayaknya, Pak. Soalnya Terus masih belum merger ke Autodesk. terus yang kalau lama dulu gimana caranya? Ada software yang lain? Kayak yang lama dulu nggak bisa dikonvert ke 3D kayaknya, Pak. Gambar biasa ya. Mm-mm. Oke, mungkin saat pertama kali akan diberikan window seperti ini. Jadi teman-teman pilih file, kemudian new, kemudian skematik. Jadi skematik itu adalah bentuk skema atau bentuk rangkaian dari PCB yang akan teman-teman buat. Kemudian ini ada board. Board adalah bentuk fisik dari PCB yang akan teman-teman buat. Jadi setelah kita membuat skematik atau membuat rangkaian, kemudian kita akan menyusun rangkaian tersebut ke dalam bentuk fisik seperti ini. Jadi pertama kali kita akan membuka atau membuat file skematik terlebih dahulu. Oke, ini ada yang tanya dari kolom chat. Kalau sudah download yang ori, apa harus download yang crack atau sementara bisa pakai ini dulu? Terima kasih. Jadi mungkin kalau yang ori biasanya kan ini sih. Kalian harus mendaftarkan email atau mendaftarkan sistem pembayaran. Jadi bisa mendapatkan serial number dan lain-lain. Jadi kalau sudah mendapatkan itu, jadi teman-teman sudah nggak perlu download yang crack. Cuma kalau misalnya sudah download yang ori tapi butuh misalnya sudah download yang ori tapi tidak mendaftarkan diri, mungkin bisa pakai crack mungkin ya.
Atau mending lebih baiknya supaya nggak ada kendala, mending download di satu tempat aja supaya lebih praktis satu paket kan gitu. Oke, lanjut. Oke, kita akan merangkai rangkaian. Bentar ya. Bentar. Bentar ya teman-teman. Oke. Jadi ini adalah halaman untuk membuat skematik. Ini terdapat beberapa toolbox atau beberapa fitur di sebelah kiri layar. Ada info, ada show, layar setting, group. Ya, ini tidak akan saya jelaskan satu-satu. Nanti kita akan membahasnya saat eksekusi aja ya. Karena memang benar seperti kata Pak Moko. Jadi di sini untuk vokasi atau untuk diploma itu lebih banyak ke praktek. Oke, pertama langsung kita, oh ya rangkaiannya adalah seperti ini ya teman-teman. Ya, jadi nanti kita akan membuat, oh ya sebelum ke membuat rangkaian mungkin saya ingin bertanya ke teman-teman ya, barangkali ada yang tahu, barangkali ada yang tahu ini rangkaian apa, bisa menghidupkan mic dan menjawab teman-teman. Barangkali ada yang tahu. Ya, siapa yang tahu? Oke, mungkin masih malu-malu ya. Oke. Jadi ini adalah rangkaian flip-flop di mana terdapat 2 buah LED yang bisa menyala bergantian. Ini bisa dianggap sebagai rangkaian dasar. Jadi untuk buat teman-teman yang masih baru belajar atau masih baru terjun ke dunia elektronika, biasanya materi pertama adalah ini, flip-flop. Jadi lampu ini dapat menyala bergantian. Oke, pertama yang harus kita susun adalah kita susun dari atas dulu ya. Terdapat 4 buah resistor. Jadi kita tambahkan resistor di dalam Eagle. Ada fitur namanya add part di sini. Kemudian diklik. Ya, akan keluar beberapa atau semua komponen yang terdapat di Eagle. Mungkin pertama kita akan menambahkan resistor terlebih dahulu. Di sini untuk mencari komponen Eagle saya tidak menyarankan untuk langsung mengetik dalam kolom pencarian ya, karena kadang
tidak terdeteksi. Jadi untuk resistor ada di dalam library ini RCL yang di dalamnya terdapat resistor, kapasitor, dan induktor. Ya. Oke, kita buka, kemudian pilih REU. Di sini ada macam-macam ya, ada REU, ada RTRIM, ada RUS. Jadi REU dan RUS itu pada dasarnya sama, yang membedakan adalah simbolnya. Ini simbolnya. Jadi mungkin ya yang RUS itu simbolnya standar US dan kemudian REU simbolnya standar Eropa. Tapi untuk bentuk fisiknya sama, hanya simbolnya yang membedakan. Kemudian RTRIM ini adalah untuk potensio atau variabel resistor. Jadi terdapat resistor yang bisa diatur resistensinya, terdapat 3 kaki, jadi seperti ini. Oke, yang kita butuhkan adalah resistor biasa. Jadi kita bisa memilih REU atau bisa memilih RUS, terserah teman-teman. Lebih suka bentuk fisik, lebih suka bentuk simbol yang mana. Kalau saya biasa pakai yang REU karena lebih simpel aja, lebih kotak. Oke, kemudian ini ada beberapa ukuran. Jadi ada yang kecil, ada yang lebih panjang lagi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Di sini saya pakai yang standar saja, yang 0204/7. Ini ada yang standar, yang seukuran dengan resistor, ukuran 1/4 watt. Oke. Enter. Kemudian bisa klik kanan untuk memutar komponen dengan sudut 90 derajat ya. Oke, kita susun 4 buah resistor. Oke. Komponen selanjutnya adalah kapasitor. Ya, terdapat 2 kapasitor elektrolit ya. Oke, kita tutup dulu kolom dari resistor, kemudian kita buka kolom dari kapasitor. Ya, ini ada banyak macamnya kapasitor ya. Untuk yang C biasa, ini ada 3. C biasa itu untuk kapasitor keramik atau kapasitor yang bipolar. Kemudian kapasitor yang kita butuhkan adalah yang ini, yang C-pol. Jadi ini kapasitor yang memiliki polaritas. Oke, ini sama saja, ada standar Eropa dan standar Amerika. Saya pilih yang standar Eropa saja. Standar biasanya beda di apanya itu? Di dimensinya ya? Untuk fisik sama Pak, yang membedakan hanya simbol saja. Oke. Simbolnya aja. Ya, ini ada banyak macamnya. Untuk yang warna merah seperti ini untuk komponen yang SMD. Jadi di dalam PCB itu ada 2 macam komponen, yakni komponen yang SMD dan komponen DIP. Kalau yang SMD itu contohnya adalah seperti yang ya, jadi saya seperti PCB yang hijau ini. Jadi banyak komponen yang istilahnya komponen tempel. Jadi komponennya itu tidak menembus ke bagian belakang atau bagian lain dari PCB. Jadi komponennya adalah menempel. Lalu untuk yang komponen yang bisa yang punya kaki dan kakinya bisa menembus PCB itu namanya komponen DIP. Jadi ini komponennya tidak ada lubangnya, memang tidak ada lubang karena dia adalah komponen SMD yang dimana komponennya hanya ditempel di PCB saja. Kemudian itu berarti lengket gitu ya, kayak lengket ke jalur PCB-nya ya? Iya Pak, lengket. Iya Pak, lengket. Tapi tetap pakai timah ya teman-teman untuk menghubungkannya, untuk sebagai konduktornya. Oke, kita cari yang mudah di pasaran saja ya, yang lubang. Yang kapasitor pada umumnya bentuknya lingkaran seperti ini ya, seperti ini ya. Ini bisa dipilih dimensinya atau diameternya. Untuk berjaga-jaga mending teman-teman pilih yang besar saja.
Karena siapa tahu tiba-tiba waktu beli di pasar ukurannya beda. Ya, di sini saya pakai yang E2,5 strip 6. Karena kadang kapasitor itu berbeda merek, berbeda dimensi. Meskipun kapasitas ininya sama ya. Nah, itu biasanya gimana itu? Maksudnya apa selalu ukurannya pas nih? Yang di software Eagle nih sama ukuran aslinya nggak selalu pas ya? Biasanya gimana? Triknya gimana biasanya? Apa diukur dulu berarti? Beli komponen dulu atau gimana biasanya? Sebentar, Pak. Kalau biasanya ini kan ada ini, Pak. Ya, di dalam keterangan komponen ada ada diameter 6 mm. Jadi mungkin lebih baik kita beli komponen dulu atau mengerti datasheet dari komponennya. Gitu, Nah, Pak. itu datasheet itu apa? Nah, coba datasheet itu apa gitu. Oke, siap. Jadi datasheet adalah mungkin saya akan bukakan datasheet ya, salah satu contoh datasheet. Orang elektro harus terbiasa dengan datasheet ini. Ya, mungkin bagi teman-teman yang kurang hobi membaca bisa ditinggalkan itu. Karena kita harus sering-sering membaca datasheet supaya tahu karakteristik dari komponen yang kita miliki, teman-teman ya. Sebentar ya teman-teman ya, saya carikan datasheet yang saya punya. Saya sedikit lupa tempatnya. Ya. Oke. Ini saya sudah menemukan satu. Jadi ini adalah komponen LM317. Jadi ini adalah komponen untuk meregulasi tegangan. Bentar ya, bentar. Jadi mungkin barangkali teman-teman ada yang tahu ada seperti power supply yang tegangannya bisa diatur, yang ada potensionya. Nah itu biasanya menggunakan komponen ini untuk mengatur tegangannya. Ya jadi seperti ini. Mungkin halaman pertama bisa seperti nama komponen, kemudian garis besar dari komponen tersebut. Dan biasanya bahasa Inggris ya, berbahasa Inggris. Karena memang ini dikeluarkan oleh yang memproduksi dari komponen ini. Ya, seperti ini ya. Kemudian output current in excess of 500 mA. Jadi arus yang keluar adalah sekitar 500 mA. Kemudian tegangan yang keluar itu antara 1,2 volt hingga 37 volt, tergantung dengan masukan resistor yang diatur. Kemudian terdapat internal thermal overload protection, jadi terdapat seperti saat panas atau saat ya biasanya panas itu memang dipicu dengan arus yang berlebih, itu dia bisa auto cut off. Kemudian internal short circuit current limiting, ya ada pembatas arus juga.
Ya, ini jadi ada beberapa fitur dari komponen ini. Kemudian terdapat gambar rangkaian minimum. Ya, jadi terdapat jadi ini adalah rangkaian minimum untuk bisa mengatur tegangan. Jadi terdapat V-in, biasanya V-in adalah tegangan masuk, kemudian difilter dengan kapasitor, kemudian masuk ke kaki input dari LM317, kemudian di kaki dari pengaturan terdapat sebuah variabel resistor yang resistansinya bisa diatur. Kemudian pada tegangan keluaran juga diberi kapasitor untuk memfilter tegangan, teman-teman. Kemudian terdapat rumus juga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kebingungan untuk menghitung arus keluarnya bisa dihitung di sini ya. Menghitung tegangan keluaran bisa dihitung di sini. Ya, jadi ini ada tabel juga. Memang kebanyakan menggunakan tabel seperti ini ya. Jadi mungkin ya. Jadi ini dapat juga skematik yang ada di dalam LM317. Jadi komponen sekecil itu, teman-teman ya. Di dalamnya memiliki rangkaian yang serumit ini, bayangkan. Ya, ini ada beberapa instruksi-instruksi juga dalam rangkai. Ada grafik juga. Entah itu apa perubahannya linier atau tidak, ya, teman-teman. Ada juga dimensi fisik. Jadi teman-teman mungkin yang barangkali kebingungan dalam mendesain PCB, jarak antar kakinya itu berapa. Jadi kita bisa memberikan lubang yang tepat ya. Atau mungkin lebar komponennya berapa agar tidak bertepetan dengan komponen yang lain. Jadi kita bisa mengkira-kira dimensi PCB yang akan kita buat di sini. Ya, seperti ini ya. Benar teman-teman, dimensi itu ukuran ya. Mungkin anak teknik kan terbiasa, tapi anak komputer nggak terbiasa dengan istilah dimensi. Dimensi itu ukuran atau jarak. Ya. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, seperti kata Pak Moko. Ya, ini terdapat beberapa versi juga. Ada versi yang DIP atau yang bisa tembus ke PCB. Kemudian ada versi juga yang SMD. Jadi ini adalah rangkaian komponen tempel, hanya ditempel di PCB saja. Mungkin ini teman-teman ranahnya lebih ke komputer ya. Mungkin di komputer banyak sekali komponen SMD. Jadi mungkin teman-teman kalau membongkar laptop itu sebagian besar komponen di motherboard itu adalah SMD, teman-teman. Yang komponennya hanya ditempel di PCB saja, tidak sampai tembus. Kakinya biasanya rapot ya Mas ya? Iya Pak, jadi seperti kaki 1000 itu Pak. Jadi memang standarnya pakai ini sih Pak, pakai pabrik sih Pak kalau mau mensolder. Tapi kalau untuk rangkaian sederhana SMD bisa solder pakai solder biasa juga bisa Pak. Kayak solder uap gitu ya? Ya, bisa pakai solder uap. Ya, tergantung skill dari teman-teman sih. Karena itu kan tergantung dari skill juga dan kebiasaan, Mbak. Jadi jam terbang itu juga mempengaruhi. Iya, betul itu. Orang nyolder itu kalau nggak biasa ya jadinya Gemeter. tangannya getar. Ya. Oke, langsung kita lanjut ke pembuatan PCB ya, teman-teman. Oke, di sini saya memilih yang ukuran 2,5 sampai 6, jadi maksimal adalah 6 mm. Oh, sudah ada 2 rupanya. Oke, selanjutnya untuk komponen selanjutnya adalah transistor. Jadi ini adalah transistor, teman-teman ya, simbolnya seperti ini. Dan tipe transistor yang akan kita gunakan adalah tipe BC547. Terdapat 2 buah BC547. Oke, ini saya tutup dulu. TT transistor. Ya. BC547 ini.
Oke. Dan kita masukkan ke dalam rangkaian. Oh, ini saling mirror ya teman-teman ya. Transistornya saling mirror. Jadi untuk bisa memirror kita bisa klik kanan pada komponen. Kemudian pilih mana mirror ya. Ya, ini mirror. Kemudian kita putar kembali. Untuk putar kita bisa pilih move saja. Ini ada alat untuk memutar tapi sedikit ribet ya. Kita pakai yang move saja. Kita klik, kemudian kita klik kanan. Nah. Oke. Dan yang terakhir adalah 2 buah LED. Nah, ini ada LED ya. Jadi saya sarankan ke teman-teman kalau misalnya pakai aplikasi Eagle, mungkin bisa ya pakai pencarian di sini bisa. Cuma terkadang itu ada beberapa komponen yang tidak terdeteksi teman-teman. Ya, kita pakai LED yang ya, jadi LED yang di pasaran itu ada 2. Ada yang ukuran 3 mili dan ada ukuran yang 5 mili. Kita pakai yang 5 mili saja supaya lebih besar. Oke. Oke, saya kira sudah lengkap ya komponen kita. Bentar. Oh ya, barangkali teman-teman ada yang tertinggal ya, bisa langsung interupsi saja, tidak masalah. Oke. Kemudian ini saya perbesar ya, kayak saya zoom supaya lebih jelas. Kemudian selanjutnya adalah kita merangkai jalur. Pilih menu atau pilih tools net di sini, net. Kemudian kita hubungkan. Oke, yang pertama seperti ini. Masuk ke kaki kolektor dari transistor. Jadi ini adalah pada transistor masing-masing kakinya atau masing-masing pin memiliki namanya masing-masing ya. Untuk yang dari istilahnya yang atas ini adalah masuk. Jadi untuk kaki yang masuk itu istilahnya atau namanya adalah kaki kolektor. Kemudian kaki keluar itu adalah kaki emitor. Kemudian pada kaki yang beda sendiri nih, yang sebelah kiri itu namanya adalah kaki basis. Jadi transistor ini prinsip kerjanya seperti keran air. Jadi mungkin yang dari masukan itu mungkin anggap saja dari air PDAM lah ya. Kemudian kaki keluaran ini adalah kaki keluaran atau bisa digambarkan adalah keluaran dari keran rumah kita. Kemudian yang basis ini itu adalah putaran atau knob atau valve dari keran rumah kita ya. Cuma keran air kan yang menggerakkan adalah tangan. Cuma transistor ini yang menggerakkan adalah listrik. Gitu. Jadi arus listrik bisa dianalogikan sebagai air dan kaki basis bisa dianalogikan sebagai valve dari keran rumah seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah resistor keempat masuk ke kaki. Oke, sudah benar. Kemudian selanjutnya adalah masuk ke kaki basis. Ini supaya tidak bingung saya pindah ya, seperti ini. Ini saya pindah dulu saja. Oke, kemudian ini belajar kaki emitor masuk ke masing-masing kaki emitor dari transistor masuk ke LED.
Oke, jadi LED simbolnya seperti ini ya teman-teman. Ya. Waktu jadi LED ini terdapat dua kaki seperti lampu. Mungkin secara fisik seperti lampu ya teman-teman. Cuma ini LED ini hanya bisa satu arah teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memasang LED secara terbalik, nanti LED-nya tidak akan menyala. Jadi harus di posisi yang benar supaya bisa menyala. Tapi kalau resistor ini boleh terbalik. Kalau kapasitor ini tidak boleh ya, karena memiliki polaritas. Gitu teman-teman. Oke, sampai mana tadi? Oke, jadi resistor yang masuk ke kolektor paralel dengan kapasitor. Oke. Kurang lebar sebenarnya. Ini saya perlebar terlebih dahulu. Pakai grup ini, pakai grup. Dan move group. Oke, seperti ini. Oke. Ya. Oke, yang masuk ke kolektor paralel dengan kapasitor. Seperti ini. Oke. Ini ya. Oke. Selanjutnya outputnya terhubung dengan basis lain. Basis dari transistor lain. Basis. Ya, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali menggunakan Eagle, jadi di sini terdapat dua buah jalur yang saling cross. Tapi di sini tidak dianggap terhubung ya teman-teman. Jadi ini hanya dianggap melewati saja, melewati atau saling melewati saja, tapi tidak terhubung. Dua jalur yang saling cross dianggap terhubung jika terdapat tanda atau simbol not di sini. Jadi simbol titik yang besar ini namanya simbol not. Jadi not. Atau pertemuan antara dua komponen atau lebih istilahnya. Jadi kalau tidak ada simbol not seperti ini, maka dia jalurnya tidak dianggap terhubung atau hanya dianggap lewat saja. Oke. Kemudian selanjutnya, oke, kapasitor paralel dengan basis dan kolektor. Oke. Ya, kemudian oke. Semua resistor terparalel dan terhubung dengan sumber daya. Ya, mungkin ini sumber dayanya ada sebuah konektor di sini ya. Saya lupa, kan saya tambahkan sebuah konektor. Yang kemudian konektor tersebut bisa teman-teman hubungkan ke baterai atau bisa ke mungkin USB. Konektor. Di sini banyak sekali macam konektor ya. Banyak sekali. Tapi yang saya pakai di sini mungkin yang John Molek seperti ini. Oke, saya pakai yang 2 pin karena kita hanya butuh positif dan negatif saja. Oke. Ini ya. Seperti ini. Kemudian ini saya hubungkan. Ya, oke. Oke, seperti yang teman-teman amati tadi ya. Saya menghubungkan input dari resistor ke jalur. Ya, maka akan membuat sebuah simbol not di sini yang artinya
kedua jalur ini saling berhubungan atau terhubung. Namun saat saya hanya melewati saja seperti ini, tidak muncul tanda atau tidak muncul simbol not, yang artinya dua jalur ini tidak saling berhubungan. Jadi barangkali teman-teman yang bingung dalam membaca rangkaian atau membaca skematik Eagle, mungkin dari internet atau dari sumber lain, mungkin ini bisa jadi ini ya. Oke, kemudian yang bagian bawah terhubung dengan ground. Oke, seperti ini. Jadi, oke, jadi yang seperti pada gambar ini, itu terdapat masing-masing diwakili oleh simbol. Jadi untuk yang positif diwakili dengan simbol panah ke atas dan negatif diwakili dengan simbol ground. Ini dengan simbol yang sama maka jalur tersebut dianggap terhubung ya teman-teman. Ya teman-teman, selain menggunakan simbol, jadi dengan menggunakan simbol ini rangkaian terasa lebih enak untuk dilihat. Nah, selain menggunakan simbol, teman-teman bisa langsung menghubungkannya seperti ini. Nah, begini juga bisa, teman-teman. Tapi di sini akan saya tunjukkan dengan simbol. Sebentar, mana ya? Supply di sini. Atau mungkin VCC gitu ya. Saya akan coba menggunakan search engine di sini. Ya. Oke, atau VCC di sini. Oh ya, VCC itu anggap saja seperti 5 volt ya, atau masukan, atau input, atau kutub positif. Kemudian GND untuk ground. Nah, seperti ini simbolnya, terserah mau pilih yang mana. Oke, seperti ini. Dan yang bawah juga saya tambahkan. Yes, ya terhubung. Yes. Ya, oke. Jadi ini adalah rangkaian skematik dari rangkaian flip-flop. Oh ya, ada yang kurang ya teman-teman ya. Nilai dari resistornya masih belum dimasukkan. Oke, kita lihat lagi. Resistor yang memasuki basis transistor memiliki nilai masing-masing 10 kilo ohm. Kemudian resistor yang memasuki kolektor masing-masing memiliki nilai 100 ohm. Oke, pertama kita adalah pilih ini ya, value. Jadi nama toolsnya adalah value. Kemudian di sebelah kiri itu ada name. Jadi ini adalah berfungsi untuk mengganti atau merubah parameter yang ada. Jadi untuk yang name itu mengubah parameter name. Kemudian yang value itu mengubah parameter value. Oke, saya pilih value karena untuk mengubah nilai dari resistor. Oke, tadi yang memasuki kaki kolektor memiliki nilai 100 ohm. 100 seperti ini. Oke. Ya, ada nilainya 100. Kemudian yang basis memiliki nilai 10 kilo. Ya, seperti ini. Ini juga 10 kilo. Dan ini 100. Oke. Kemudian nilai dari kapasitor. Dia memiliki kapasitas 100 mikrofarad. Diklik komponennya, kemudian masukkan nilainya 100 mikrofarad. Jadi mikro itu simbolnya adalah U kecil, bagi yang belum tahu ya teman-teman. Oke, ya mungkin saya kira sudah cukup. Itu
kalau komponen yang itu Mas, yang ya VWCC GND itu bisa ditunjukkan nggak bentuk fisiknya gimana tuh? Oh ya Pak, baik. Jadi untuk VCC dan ground itu istilahnya adalah sumber daya Pak, atau mungkin istilahnya adalah yang terhubung dengan komponen. Jadi tidak ada bentuk fisik Pak. Jadi ibaratnya adalah simbol saja, simbol atau mewakili begitu Pak. Seperti Maksudnya kalau beli, biasanya kalau kalian teman-teman tuh beli di toko elektronik itu bilangnya apa? Namanya apa? Namanya apa itu? Jumper atau apa? yang mana Pak? Yang ya itu. Ah, yang itu. Oh, kalau yang ini komponen yang konektor ini namanya White House teman-teman. White House. Ah, itu coba sampean kasih lihat tuh White House tuh kayak gimana tuh di Google. Jadi White House ini cukup sering digunakan oleh teman-teman yang ingin praktek ya. Jadi lebih mudah juga untuk konektor. White House. Oh, bukan ini teman-teman. Bukan White House yang di Amerika teman-teman. Sebentar ya. Jadi istilah White House, istilah kabel pelangi, istilah-istilah seperti itu tidak familiar kita. Ya, jadi seperti ini ya. Ini ada yang 2 pin yang kita butuhkan saat ini. Jadi terdapat ini seperti konektor ya teman-teman. Terdapat male dan female. Untuk yang male ini biasanya terhubung atau terpasang di PCB. Dan kemudian yang female itu biasanya terhubung ke baterai atau sumber daya lain atau yang lainnya di luar PCB. Di mana pada konteks saat ini kita membutuhkan female yang terhubung dengan baterai atau sumber daya. Gitu. Jadi kemudian di sini terdapat sebuah besi. Ini namanya adalah sekun, atau ada beberapa juga yang menyebut ini peluru. Jadi di dalam female ini hanya terdapat plastik biasa, tidak ada konduktornya. Jadi sekun ini yang fungsinya adalah sebagai konduktor dari female ini yang kemudian terhubung dengan kabel. Jadi di sini terdapat sebuah tempat untuk menempelkan atau memasangkan kabel di sini teman-teman. Sini. Kemudian di sini terdapat sebuah gulungan atau sebuah pegas yang bisa menempel ke jalur atau menempel ke lempengan yang ada di konektor mil. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah sebagai konduktor dari female yang bisa terhubung ke kabel. Gitu teman-teman. Di sini juga ada macam-macam bedos. Ya ini ada yang berapa pin ini? 1, 2, 3, 6, ada 6 pin. Dan paling banyak setahu saya ada sampai 12 pin teman-teman. Gitu. Jadi mungkin yang membutuhkan konektor banyak bisa pakai ini. Ya, kemudian ini terdapat juga saudara dari White House ya. Jadi ini adalah Black House. Ini namanya adalah Black House. Jadi fungsinya sama seperti sama-sama konektor, cuma warnanya beda. Warna dan bentuk fisiknya. Jadi untuk yang Black House ini lebih pipih atau lebih gepeng, jadi lebih elegan juga untuk dilihat. Tapi kelemahan dari Black House ini, bentar ya teman-teman. Itu dimensinya sama nggak Mas? Ukuran jaraknya sama ya? Standar ya? Standar, ya. Jadi ukuran antar kakinya standar. Berarti yang di Eagle tadi sudah standar ya? Sudah standar, Pak. Mana? Ya, jadi kelemahan Black Ghost ini dia bisa dipasang bolak-balik. Jadi kita bisa memasangnya secara terbalik. Dan itu resiko ya, berikan resiko jika misalnya terdapat komponen yang rawan rusak apabila terpasang secara terbalik. Jadi mungkin seperti power supply ya. Jadi ada kutub positif dan negatif. Jika dipasang terbalik maka bisa membahayakan komponen yang ada. Jadi saya sarankan menggunakan konektor yang hanya satu arah saja. Jadi seperti White House ini. Dia adalah konektor satu arah. Jadi dia tidak bisa dipasang terbalik.
Ya, seperti ini ya. Jadi dia terdapat jalur seperti ini. Jadi dia tidak bisa dipasang terbalik. Gitu. Ini cukup sering sih, cukup sering bagi mungkin mahasiswa atau mungkin yang ingin. Harganya jauh nggak itu, Mas? Harganya sekitar 1.000, Pak. Jadi semakin besar atau semakin banyak pinnya, harganya semakin mahal. Untuk yang 2 pin ini mungkin 500 sampai 1.000. Yang 2 pin. Oke. Jadi teman-teman ya cukup murah lah, cukup murah untuk mahasiswa. Dan cukup mudah untuk didapat juga di toko-toko komponen. Kalau kabel pelangi itu belinya namanya apa ya? Masih kabel pelangi itu? Masih kabel pelangi, Pak. Masih kabel. Ya, masih kabel pelangi. Disebut kabel pelangi di toko-toko komponen juga sudah tahu, Pak. Jadi teman-teman nggak usah bingung untuk cari kabel. Ini. Ya, seperti ini. Oke. Oh ya, barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya ya, bisa langsung saja, tidak masalah. Kalau kabel putih sama kabel pelangi, pilih yang mana, Mas? Yang warna putih apa yang pelangi itu biasanya? Oh, ini sama saja, Pak. Jadi untuk fungsi sama saja. Jadi yang membedakan hanya jumlah pin yang ada dan juga harga mungkin, Pak. Yang pasti harga. Jadi kalau misalnya kita kan butuh hanya 2 pin saja. Jadi kita bisa pakai yang kabel yang warna putih aja. Karena biasanya yang warna putih ini jumlah pinnya hanya 6 saja, Pak. Kemudian yang pelangi ini bisa sampai kelipatan 10. Jadi ada 10, ada 20 gitu teman-teman ya. Jadi kalau membutuhkan kabel yang banyak bisa pakai yang pelangi, kemudian untuk membutuhkan kabel yang sedikit bisa pakai yang putih. Oke, lanjut. Siapa? Seperti ini ya. Oke. Oke, setelah kita membuat skematik, selanjutnya kita akan menyusunnya ke dalam bentuk fisik atau bentuk board. Di sini teman-teman bisa mengklik icon di pojok atau di bagian atas ya. Generate or switch the board. Yes. Oke, jika ingin kembali ke mode atau ke Windows skematik, kita bisa klik di tempat yang sama juga. Switch to schematic. Nah, ini. Oh, bentar ya teman-teman. Sini. Ya. Diklik. Jadi adalah jendela untuk atau lembar kerja untuk mendesain board atau bentuk fisiknya. Dan jika kita ingin memodifikasi kembali rangkaiannya, kita bisa masuk ke lembar kerja skematik untuk memodifikasi. Oke. Ya. Oke, kemudian kita akan mulai mendesain teman-teman ya. Barangkali mungkin teman-teman yang sudah ready atau yang sudah mengikuti dari awal, terserah mau mendesain sesuai dengan atau mendesain mengikuti saya atau mendesain dengan imajinasi sendiri juga nggak masalah. Sebentar ya. Nah, oh ya jalur garis kuning itu adalah garis seperti garis bantu ya teman-teman. Jadi ini bukan jalur PCB. Jadi yang kuning ini adalah jalur garis bantu.
Oh, mati ya, teman-teman. Bentar. Oh iya, mati. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, mungkin sedikit terganggu dengan putusnya koneksi tadi. Ya. Jadi garis kuning adalah garis bantu. Jadi garis kuning ini bukan jalur PCB ya, bukan jalur fisik, tapi ini adalah garis hanya sebagai garis bantu saja. Oke. Kemudian T1. Oke, mungkin bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kan masih garis kuningnya masih berantakan ya teman-teman. Di sini terdapat menu radness di sini untuk merapikan jalur kuningnya. Oke, kan saya klik. Oh, berubah. masih rumit ini teman-teman, nggak masalah. Oke, kemudian kita mencoba untuk menghubungkan oke. Di sini bisa pilih menu root. Sini root ya. Ini adalah untuk menghubungkan jalur PCB atau membuat jalur atau membuat konduktor dari PCB. Dan atur, sebentar. Oke, saya ubah satuannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Pilih di menu grid sebelah kiri. Kemudian pada menu drop down di sini, pilih milimeter. Jadi kita gunakan standar di sini saja, kita gunakan standar milimeter supaya lebih mudah. Oke, kemudian enter. Dan ya, ketebalan jalurnya pilih di 0,6. Jadi ini istilahnya adalah minimal, ketebalan minimal dari jalur PCB. Oh, masih merah. Oke. Pakai yang biru ya teman-teman, yang bottom. Jadi yang biru adalah jalur untuk yang di bagian bawah, kemudian top adalah jalur yang di bagian atas. Jadi PCB itu tidak melulu jalurnya ada di bagian bawah teman-teman. Jadi ada juga PCB yang jalurnya ada di bagian atas. Bahkan ada juga yang di dalam PCB itu terdapat jalur teman-teman. Oke, saya hubungkan menurut garis bantu atau garis kuning. Sebentar ya. Ini saya kecilkan terlebih dahulu.
Kemudian saya pilih zoom to fit. Ya, oke, terlihat lebih jelas teman-teman ya. Oke, kemudian saya teman-teman yang sedikit rumit. Kita buka kembali R1, R2, R4, R1. Oh, Itu kok makanya. nggak pakai auto root tuh kenapa ya? Teman-teman kok kayaknya banyak yang nggak suka pakai auto root itu kenapa ya? Oh ya Pak, jadi di dalam Eagle ini terdapat fitur auto root, jadi bisa memudahkan pengguna dalam membuat jalur WCP ya. Tapi auto root itu terkadang malah membuat rangkaian semakin rumit, Pak. Gitu ya. Semakin ini. Tapi nggak salah kan? Maksudnya Tidak salah, tidak salah. nggak salah, Salah. cuma nggak ini ya. Terlalu melebar gitu ya. Terlalu melebar, kemudian mungkin bagi orang awam sih tidak masalah, Pak. Tapi bagi orang yang paham elektro mungkin, Pak ya. Mungkin seperti Bapak atau dosen-dosen yang lain mungkin itu menganggap seperti kurang estetik gitu loh, Pak. Estetis. Ya, jadi nilainya kurang di situ, Pak. Seni. Ya, seni dalam merangkai PCB. Jadi mungkin saya menganggap PCB ini seperti kanvas, Pak. Kanvas seni gitu, Pak. Nah, yo aku kadang mikir ya sih, apa arek-arek rokok, arek mas Zindu barang ini. Bis apa narik noto-noto ini kayak asik gitu loh. Sampai semalam. Kebalik, bentar ya. Ini saya kelompokkan ke komponen kanan dan komponen kiri. Jadi mungkin saya representasi ke skematik. Jadi terdapat blok kiri dan blok kanan ya, supaya lebih mudah dalam menghubungkan. T1. Oh iya, itu yang kotak keluar itu berarti lebar papannya ya. Iya, Pak. Udah lebar papannya. Oke. Lanjut. Oh, di Ranas dulu. Oke. Ya, mungkin maaf ya teman-teman, barangkali sedikit lama karena saya memang tidak terbiasa dengan Eagle yang versi 9. Saya punya Eagle versi 7 dan versi 9 yang biasa saya pakai yang versi 7. Untuk yang versi 9 biasanya saya pakai untuk seperti membuka rangkaian dari internet atau membuka rangkaian dari referensi lain. Soalnya biasanya untuk Eagle yang rangkaian yang dirancang di Eagle versi 9 itu tidak bisa dibuka di versi 7. Atau versi yang di atasnya itu tidak bisa dibuka di versi bawahnya begitu teman-teman. Jadi yang versi 9 itu biasanya saya gunakan cuma untuk membuka file saja. Kalau untuk mendesain saya biasa pakai yang 7. Beda jauh ya? Jauh, Pak. Jadi untuk simbol-simbol di sini mungkin fungsinya sama, cuma simbolnya berbeda, Pak, gambarnya. Jadi agak bingung. Oke. Tapi software lama nanti nggak disupport, nggak update. Oke, seperti ini. Seperti ini.
Oh ya, buat teman-teman saat mendesain PCB ini salah satu tips ya. Jangan membuat jalur yang bentuk atau yang sudutnya membentuk siku-siku atau membentuk 90 derajat seperti ini. Jadi usahakan bentuknya adalah sudut tumpul di atas 90. Karena jika kita seperti yang saya bilang di awal tadi ya, arus listrik itu bisa kita anggap sebagai air. Jadi saat misalnya kita saat mungkin menyiram tanaman atau barangkali menyuci motor ya, waktu pakai selang. Nah, saat kita lipat selangnya sebesar 90 derajat atau semakin kecil sudutnya, maka air yang keluar akan semakin sedikit, teman-teman. Tahanan ya, membentuk ya, tahanan gitu ya. Membentuk tahanan seperti itu. Oh, jadi memang dibuat gitu ya, dibuat apa istilahnya? Supaya tidak mengganggu jalannya arus, Pak. Karena itu memang seperti pipa paralon gitu ya. Pipa paralon, Pak. Bayangkan gitu aja ya teman-teman ya. Cuma yang ngalir nih elektron, nggak kelihatan. Ya, muatan listrik. Oh ya, tapi teman-teman ini di teknologi informasi ya. Apa mungkin lebih condong ke software, teman-teman? Ya, kita ada yang cenderung ke software, ada yang cenderung ke hardware gini ada. Jadi istilahnya bidang minat ya. Nah, ini yang hari ini nih yang cenderung ke hardware sama jaringan. Mungkin ada yang kurang. Oh, bisa. Atau oke, ke atas dan kita akan masuk di antara. Nah, ini yang susah kayak gini nih, Mas. Ya, apa ini caranya nih? Itu diuter-uterna ya, Bro. Iya, Pak. Harus pintar-pintar cari jalur. Oke, ini bentar ya. Jadi buat teman-teman seperti ini ya. Nah, ini jarak antara jalur dan kaki resistor yang bagian bawah itu memang tidak menyentuh, cuma sangat riskan. Jadi kita bisa menaikkannya. Nah, tapi pada saat kita menaikkannya, malah terlalu banyak gitu, naiknya terlalu banyak. Dan malah hampir menyentuh resistor bagian atas. Nah, di sini caranya adalah seperti ini, teman. Jadi ibaratnya itu seperti grid ya, grid. Jadi mungkin orang yang mungkin pernah menggunakan Photoshop atau Corel sebelumnya, atau aplikasi desain, mungkin desain 3D atau desain 2D, mungkin ini adalah sistem yang sama seperti yang digunakan pada software designer. Jadi terdapat grid atau langkah atau step. Jadi setiap stepnya itu jaraknya berapa gitu. Ya, jadi ini saya pakai tadi adalah 1,2. Yang bagus ya, berapa itu ada pertanyaan tuh dari. Oh ya. Ketebalannya yang bagus berapa? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi itu mungkin cukup bagus pertanyaannya. Mungkin untuk saya bahas di minimal dulu ya. Jadi minimalnya adalah 0,6 mili jaraknya. Ketebalannya ini. Ketebalannya 0,6 sekian. Ini adalah minimal. Kenapa saya bilang minimal? Karena biasanya ya di tempat percetakan PCB mungkin yang banyak dijumpai lah. Itu jika mencetak jalur di bawah ini mungkin 0,5 ya. Saya coba 0,5 seperti ini. Nah, itu rawan hilang. Jadi saat dicetak itu jalurnya kadang-kadang hilang gitu, teman. Jadi minimalnya saya sarankan di 0,6. Mana tadi? Ya ini. Lalu untuk bagusnya itu menyesuaikan arus yang mengalir. Jadi mungkin kalau arus yang mengalir besar bisa digunakan jalur yang mungkin lebih besar. Seperti ini. Nah, mungkin saat kita mengalirkan jalur yang mungkin listrik 220 volt. Nah, itu kita bisa menggunakan jalur yang lebih besar. Jadi ini sesuai kebutuhan sih. Kalau bagus tidaknya itu sesuai kebutuhan. Seperti ini.
Tapi minimalnya yang bisa dicetak oleh sebagian besar jasa percetakan PCB itu adalah minimal 0,6 sekian. Itu kalau ngeceng sendiri ya segitu ya, 0,6 itu ya. Tuh. Kalau ngecing mungkin cari aman dulu aja teman-teman ya. Cari aman dulu aja Pak. Mungkin bisa lebih besar 0,8 atau 1. Oh, kalau ngeceng sendiri segitu ya. Tapi kalau di luar ya 0,6 itu ya. Ya, 0,6. Nah, ini juga teman-teman di sini kan kelihatan tuh antara teori dengan praktek ya. Jadi kalau arus besar kita butuh medium yang besar juga gitu ya. Seperti kali ya, lebar kali lah. Kalau debitnya banyak ya dilebarkan gitu. Ya, benar-benar. Akibatnya apa Mas kalau misalnya kecil Mas? Ya, mungkin barangkali teman-teman yang sering keluar kota ya bisa merasakan kemacetan saat jam pulang kerja, Pak. Nah, itu bisa dianggap seperti itu, Pak. Ya, betul, betul. Bisa juga jalurnya panas. Jadi jalurnya bisa panas, kemudian bisa merusak komponen lain. Karena memang arusnya berlebih kan. Karena memang Nah, jalurnya tuh. tidak proper untuk dilewati dengan arus sebesar itu. Oke, saya lanjutkan ya. Oh ya, mungkin barangkali ada yang pertanyaan seputar tadi. Barangkali ada yang... Yang grid kenapa nggak pakai yang paling kecil aja biar bisa ditarik-tarik gitu? Alasannya kenapa? Oh, gridnya, Pak. Alasannya adalah seperti mungkin untuk fungsional mungkin sama ya, Pak ya. Cuma di sini misalnya ya, Pak. Saya pakai grid. Ini kan 1,27 defaultnya. Nah, di sini saya pakai misalnya yang kecil 0,1. Kemudian, nah di sini terdapat 2 buah jalur miring, Pak ya. Nah, ini misalnya saya ubah ini di sini. Saya pakai grid yang sama tadi. Nah, jadi kemiringannya atau stepnya itu Pak, tidak istilahnya tidak identik itu, Pak. Jadi bisa lebih besar seperti ini, bisa lebih kecil. Jadi mungkin lebih ke estetik sih, Pak. Lebih ke seni seperti itu, Pak. Oh, gitu. Itu kalau misalnya udah, maksudnya waktu jalan gini ya, ini misalnya pertama tadi pakai grid yang agak lebar, terus saya mau di bagian tertentu tuh mau ngecilkan gridnya itu bisa nggak sih? Oh, bisa, Pak. Ya, jadi sebentar, saya kembalikan terlebih dahulu. Nah, kalau pakai grid yang sama atau seragam kan bisa kemiringannya bisa seragam seperti ini, Pak. Atau mungkin saran saya kalau misalnya ingin yang lebih kecil, defaultnya kan 1,27, Pak. Ya ini mungkin ini yang biasa saya pakai sih, Pak. Karena dalam mendesain itu tergantung masing-masing sih, sukanya bagaimana. Jadi ini kalau misalnya saya ingin lebih kecil, Pak, itu saya buat kelipatan. Jadi kelipatan dari 1,27. Biasanya saya bagi 2 terlebih dahulu. Saya bagi 2 itu 0,635. Jadi kelipatan-kelipatannya gitu, Pak, supaya seragam. Iya, iya, iya. Nah, ini juga yang ingin saya coba tadi di sini. Saat melewati 2 buah resistor. Oh, sebentar. Teman-teman bisa langsung tanya loh ya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin kebingungan atau mungkin tertinggal, bisa langsung interupsi, nggak masalah. Ini miring. Kemudian, ya, tadi kan di sini. Tapi masih terlalu dempet dengan yang bawah. Kemudian saya naikkan, masih terlalu dempet dengan yang atas. Dan yang bawah terlalu lebar. Kemudian saya buat setengahnya. Oh, bentar ya. Bentar. Saya buat setengahnya. Nah, bisa ideal ya. Jarak antara bawah dan atas. Dan saya hubungkan ke sini. Atau mungkin ini ya. Miring bawah. Nah, ini kebetulan di sini terdapat contoh seperti pertigaan ya teman-teman di sini. Jadi mungkin ini tidak dijelaskan di dalam perkuliahan, tapi ini yang biasa saya lakukan
itu saya membuat jika ada pertigaan, saya pilih line di sini. Beda dengan root ya. Root adalah membuat jalur pada garis bantu kuning. Tapi kalau line itu membuat jalur di luar garis bantu kuning. Jadi saya buat seperti segitiga. Nah, seperti ini. Jadi sudutnya tidak 90 derajat. Jadi lebih apa ya? Secara teori lebih memudahkan arus untuk mengalir. Gitu. Jadi ini yang biasa saya lakukan, mungkin tidak disering pilihan. Mau dipakai atau tidak masalah. Oke, kemudian oh ini ya teman-teman ya. Ini ternyata masih Ini yang kuning ini tadi bukan jalur ya? Bukan jalur. Jadi yang kuning ini adalah garis bantu saja, Pak. Oke, yang garis putih berarti ya? Ya. Bentar ya. Bentar. Ini ada yang tidak memiliki space. Tuh. Sepertinya terputus lagi teman-teman ya. Bentar ya, bentar. Oke. Oke, ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini nggak tahu saya kenapa sering putus. Oke. Bentar ya, bentar. Jadi ini terdapat jalur yang tidak bisa dilewati. Jadi seharusnya ke atas tapi tidak bisa lewat kemana-mana. Bentar ya, saya carikan jalur dulu. Bentar. Kayaknya saya harus membongkar jalurnya, teman-teman. Oke. Ini saya geser. Oke. Oh, tidak bisa juga. Oh, oke. Jadi teman-teman harus pintar-pintar ini ya, mencari jalur. Mungkin lama-lama kebiasa kok teman-teman. Jadi kalau sering mendesain PCB lama-lama bisa terbiasa untuk mencari jalur seperti ini. Saya masuk sini. Nah, kemudian ini saya hapus gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah power supply. Ini saya taruh di tengah saja. Bentar ya. Kayaknya ini bisa dihilangkan. Nah, ini aja. Saya hilangkan aja. Kemudian kita hubungkan yang positif ke positif dan yang negatif ke negatif. Oke.
Nah, oke. Kemudian kita berikan sebuah border atau sebuah istilahnya adalah dimensi dari PCB. Kita pakai line. Dan jalurnya jangan terlalu besar. Karena cuma sebagai pembatas lah. Seperti garis oranye yang tadi. Tapi saya pakai yang ini saja. Bentar. Oh ya, di sini kita bisa memilih sudut. Jadi biasanya saya pakai sudut yang ini supaya tidak membuat 90 derajat. Bisa juga garis lurus, kemudian lengkung, dan ini ya, seperti sungai, seperti huruf S. Oke, karena untuk membuat istilahnya dimensi PCB, maka saya pakai yang sudut 90 derajat. Cara mengganti sudut bisa diklik biasa, diklik kiri biasa seperti ini, dan bisa juga diklik kanan. Jadi ini saya klik kanan, ya berpindah ya. Ini saya klik kanan. Oke, seperti ini ya. Kemudian turun, bawah. Bentar ya. Oke. Dan juga untuk jalur yang bagian atas, saya pakai top. Atau saya pakai depress saja ya, depress. Depress ini adalah garis yang abu-abu. Satu jenis dengan garis yang pada gambar komponen. Ya, seperti ini. Jadi ini seperti penanda, istilahnya luasan PCB kita. Kemudian jangan lupa kita beri keterangan menggunakan teks keterangan untuk positif dan negatifnya supaya tidak terbalik. Ya, mungkin seperti ini ya kurang lebih ya. Oke. Bisa. Ada yang lebih. Nah, oke. Jadi seperti ini teman-teman. Bentar ya. Jadi kita telah selesai membuat PCB untuk rangkaian flip-flop atau rangkaian lampu yang bisa menyala bergantian. Sederhana, tanpa program, tanpa pemrograman, tanpa Arduino, tanpa microcontroller, hanya menggunakan rangkaian dan resistor saja teman-teman. Oke, mungkin Ini untuk kalau ngeprint gimana nih? Nah, ini yang agak teknis ya. Maksudnya setelah jadi gambar gini, ini kalau kita mau ngorderkan ke jasa PCB itu gimana? Apa aja yang dibawa? Oke, biasanya saya pakai ini ya, mungkin lebih mudahnya langsung di print saja teman-teman. Kita butuh dua lembar. Lembar pertama adalah lembar untuk papan bagian atas. Kemudian lembar kedua adalah untuk papan bagian bawah, teman-teman. Oke, sebentar. Oke. Sebentar, Pak. Mohon izin untuk mungkin istirahat sejenak, Pak, karena di tempat saya sudah ada, Pak. Oh, oke, oke. Oh, siap. Teman-teman sambil ini ya, kalau ada pertanyaan, siapkan.
Ya, halo Pak. Oke, lanjut. Ya, izin melanjutkan kembali. Oke, jadi jika teman-teman ingin mencetak PCB ya di tempat percetakan, itu bisa langsung klik print sini. Oh sebelum itu, oh iya. Jadi untuk mencetak PCB dibutuhkan dua lembar desainnya. Lembar pertama untuk desain bagian atas atau bagian komponen atau bagian gambar komponennya. Kemudian lembar kedua adalah untuk desain jalur PCB-nya dulu atau jalur tembaga atau jalur konduktornya. Oke, sebelum kita print atau sebelum kita mencetak, kita ubah dulu di visible layer-nya. Jadi mungkin untuk yang pertama saya buat Layar di untuk mana tadi? ya di sini ya teman-teman di bagian kiri ada layer setting. Oke. Oke, kemudian mungkin untuk pertama-tama untuk lembar pertama saya pilih untuk lembar desain PCB bagian atas. Jadi yang dihidupkan di sini hanya top, bottom mati, ya langsung update ya bottom mati karena di bagian atas memang tidak dibutuhkan jalur. Kemudian patch mati atau patch dinyalakan saja tidak masalah karena untuk Oke. acuan lubang. Nah, bentar si teman-teman kayaknya juga PCB yang dimaksud bagian atas sama bawah itu kan eh ya, video ya. Jadi kalau PCB itu kan ada dua lapis kan ya, atas sama bawah gitu ya. Ya Pak. Yang gambar yang gambar Ya, ini tadi, nah ini nih ya, oke nih. Yang bawah itu yang mana Mas? Yang bawah yang mana coba? yang bawah itu yang ini teman-teman ya. Jadi terdapat jalur tembaga atau jalur konduktornya, kemudian yang bagian atas adalah ini yang terdapat gambar komponen saja. Nah ini barang yang sama kan ini. Barang yang sama Pak. Jadi ini barang yang sama. Cuma di foto yang satu dari bawah, yang satu dari atas gitu kan ya. Ya, Pak. Nah, oke Mas lanjut. Oke siap. Jadi untuk yang bawah kita hanya butuh ini. Oh iya Mas, itu bingung juga itu. Komponen itu dimasukin dari bawah apa dari atas nih? Ayo. Teman-teman. Komponennya dimasukin dari atas ya teman-teman. Karena kalau misalnya dari bawah takutnya malah menyentuh jalurnya malah nggak karuan nanti teman-teman. Karena memang di atas memang diperuntukkan untuk komponen dan yang di bawah adalah diperuntukkan untuk Nah, jalur. berarti kan keterangan ini AC 220 lem ini kan untuk memudahkan kita ya buat memasukkan kakinya komponen ya. Ya agar mungkin tidak keliru atau tidak kebalik itu Pak. Biar gak keliru, gak kebalik. Ini D1 ini apa? Diode 1 gitu kan. Oh, yang positif yang di kiri, yang kanan yang negatif misalkan kayak gitu. Uh, Ini petanya gitu loh, petanya. Mungkin ini kalau saya lihat ini seperti regulator mungkin. Iya, di DC kan mungkin ya. Dari AC ini inputnya AC, kemudian keluarnya adalah Ini lem dioda lah. bridge ya. Dioda bridge ya. Seperti itu. Kemudian di sini terdapat mungkin ini adalah trim pot atau variable resistor yang bisa diatur resistansinya seperti itu. Oke. Dari sini Oke, mungkin udah. teman-teman paham ya. Engkau paham ya, Rare? Yang penting banyak-banyak praktek sih teman-teman ya. Lama-lama paham-paham sendiri. Nanti praktekkan aja ya semester depan ya. Oke, mungkin saya mulai di lembar pertama yaitu lembar bagian atas atau komponen. Mati, unrouted, dimensi nggak perlu. T-place mungkin yang penasaran, ini adalah sebenarnya ya. Jadi packaging dari komponen. Jadi di sini sembari teman-teman mencoba-coba ya. Mungkin teman-teman pengen tahu desktop itu apa, terus datanya di mana itu kalian bisa coba-coba di sini. Tapi di sini saya langsung saja ya. Bentar. T-place nyala, T-origin. T-origin ini yang tanda plus di sini ya, tanda plus di komponen. Jika
jika TORG-nya dimatikan, teman-teman. Belum saya update. Oke, jika TORG-nya dimatikan, maka komponen tersebut tidak bisa dipindah. Ini saya klik, saya pindah, tidak bisa. Saya pindah, tidak bisa. Saya hidupkan lagi. Tidak bisa. Oke, langsung saja. Bottom mati, Android mati, ini mati, name. Ini untuk nama ya. Sebenarnya ini opsional bagi teman-teman yang sudah hafal dengan komponennya, bisa dimatikan karena kan lebih terlihat penuh ya MCP-nya. Mungkin yang sudah hafal dengan komponennya bisa dimatikan, atau yang masih belum hafal juga bisa dinyalakan juga, tidak masalah. Ini nyala juga. T-value seperti yang kita atur tadi, ya. Besaran nilai dari resistor dan kapasitor. Kalau ini sepertinya harus nyalakan ya, daripada keliru nanti. Kemudian ini tidak perlu dimatikan saja. Oke. Ini seperti simbol. Oke. Enter. Kemudian pilih print. Ya, pilih kertasnya A4 atau mungkin A5 ya supaya lebih kecil. Ini gimana? Ini perlu hati-hati nggak yang di bagian ini, Mas? Maksudnya ukuran berubah nggak ini? Oh ya, skalanya pilih 1 ya. Scale faktornya pilih 1 supaya tidak berubah. Jadi seperti 1:1 gitu. Oh, itu ya. Yang paling penting berarti di sini, scale factor nih. Ya. Kalau Jadi 2 berarti 2 kali nggak bisa. linya. Bentar, Pak. Pencet. Ya ini 2 kalinya lebih besar. 3 kalinya juga lebih besar lagi. Berarti selalu 4 1 kali. ya? Ya, selalu 1 teman-teman. Ingat ya. Jadi jangan sampai kita sudah mencetak mahal-mahal Nah, terus iya. gagal. Ukurannya melebar kabel lah ya, sia-sia. Oke teman-teman, setelah setting kertas, kemudian setting printer. Kalau setting kertasnya nggak masalah, mau kertas apapun. Nggak, maksudnya ukuran kertas A5, A3, nggak masalah kan ya? Nggak masalah. Oke. Oke, kalau mau langsung di print juga nggak masalah, tinggal pilih device printernya. Tapi di sini saya ubah ke PDF dulu ya. Microsoft Print PDF. Kemudian input file. Ya. Berarti di PDF gini ya biasanya ya? Ya. Kemudian di print ke biasanya yang dibutuhkan itu printer laser ya, yang supaya tintanya lebih hitam. Itu Ada kalau juga mau bikin sendiri kan? Kalau mau bikin ngecing sendiri kan gitu. Kalau iya Pak. misalkan saya mau orderkan ke luar misalkan, ke jasa, itu yang di print apa? PDF gini atau yang lain? Tetap PDF, cuma ada yang melayani di kertas, ada yang melayani di printer laser jet, juga ada yang hanya menerima di kertas kalkir. Jadi biasanya yang kualitasnya bagus atau kualitasnya lebih bagus itu harus kertas kalkir, teman-teman. Oh gitu. Tapi ada kan yang misalkan nerima PDF, kalau bawa PDF aja gitu ada yang seperti itu. Biasanya kalau PDF saja itu hanya online, seperti order online itu hanya mengirimkan PDF, Pak. Tapi kalau offline, misalnya kita mengunjungi tempatnya itu biasanya setornya setor kertas bentuk hard file. Oh gitu. Berarti perlu tanya di sana ya. Dia mintanya apa gitu ya. Iya Pak. Kalau selama ini teman-teman gimana nih? Teman robot ini gimana? Beli di mana? Atau nyetakin di luar ya? Di Surabaya atau di luar negeri? Kalau cetaknya di Surabaya banyak sih Pak. Biasanya di digital printing itu melayani kertas kalkir. Nah ini kertas kalkir seperti ini. Seperti kertas roti ya. Jadi seperti kertas roti, transparan, dan mungkin lebih kaku.
Tapi ini ngeprintnya harus pakai printer yang laser jet, ya, yang panas Ya, itu, yang anget kayak mesin fotokopi, ya kan? ya iya Pak. Jadi Itu bisa langsung. ada trik nggak? Misalkan kita punyanya printer biasa nih, printer basah gitu. Bisa nggak di fotokopi ke mesin fotokopi gitu, bisa nggak? Saya print terus saya fotokopi di mesin fotokopi, bisa nggak? Setahu saya bisa sih Pak. Jadi untuk mengakali kita tidak memiliki printer jet bisa pakai fotokopi. Tapi itu kalau kalau misalnya ingin ingin ngecing sendiri Pak ya. Tapi kalau misalnya ingin dikecingkan orang itu biasanya hanya menerima yang langsung jadi printer Pak. Oh ya, maksud saya itu. Berarti yang dari percetakan PCB kalau dari mesin fotokopi gitu nggak nerima ya? Nggak bisa ya? Beda ya? Iya beda Pak. Ya mungkin menerima tapi resikonya ya mungkin ada jalur yang terkelupas atau jalur yang menempel gitu Pak. Ada jalur yang ngesor kan bahaya Pak. Oke, oke, oke. Itu biaya berapa itu biayanya itu? Ada yang tanya biasanya. Hitungannya per senti atau per apa tuh biasanya? Uh, Mungkin saya di biaya kertas dulu Pak ya. Jadi untuk mencetakkan di kalkir itu biasanya sekitar 3.000 sampai 4.000 untuk ukuran A4. Kemudian untuk mencetaknya itu ada yang murah. Yang murah itu di Surabaya ada 300 rupiah per sentimeter persegi. Jadi semakin besar semakin mahal. Gitu Pak. Ada juga yang Oke. harganya 450 per sentimeter. Tapi ya 450. ringnya segitu ya, per sentinya ya. Iya Pak. 300 sampai 500 gitu ya. Oke, oke. Ya. Kalau di online bisa gak mas? Di online Tokopedia itu kayaknya ada yang nawar-nawarin tuh sistemnya gimana tuh? Apa sama? Uh, ada mungkin ada. Oh sebelumnya saya tidak pernah order di online shop ya Pak ya. Tapi saya biasanya punya nomor jasanya, punya nomornya orang yang percetakannya. Jadi saya bisa langsung menghubungi orang tersebut Pak, by WA biasanya. Jadi saya tidak pernah pakai online shop. Itu Surabaya itu. Surabaya Pak. Itu bisa kirim-kirim ke luar kota bisa nggak? Itu ngambil sendiri ya? Biasanya ngambil sendiri sih Pak. Kalau keluar kota mungkin harus tambah biaya ini, tambah biaya apa? Biaya kirim. Oke, oke. Kalau kalau kamu biasanya apa? Berpindah-pindah apa tetap di situ? Tetap sih Pak, tetap di situ karena ya memang yang Oh, dekat dan yang mudah di situ Pak. ini Pak Panut ah? Oh, kalau yang panet itu yang murah Pak. Kalau Oh, yang Pak biasa Panut. dipakai, Pak Panut itu kelasnya yang murah. kalau biasa buat kuliah itu di Panut. Cuma kalau yang di robot biasanya di beda tempat Pak. Gitu. Tapi harganya ya KCA tuh ya. Jauh Pak, jauh. Dan yang Oh, yang biasa kalau di Panut itu di Pak Panut itu tidak ada dimensi minimal. Cuma yang biasa dipakai di tim itu ada dimensi minimal Pak. Jadi harganya harus minimal 40.000. kalau Jadi Pak lebih Panut, mahal. kalau Pak Panut persenti berapa itu? Kalau kelasnya Pak Panut itu? Persennya 300 rupiah Pak. Dan itu bisa PC-PC kecil pun itu masih dilayani Pak. Tapi kalau yang satunya itu tidak dilayani. Oke, oke, oke. Saya nggak tahu deh Malang Bu Novi sing ngerti. Di Surabaya Pak Panut itu terkenal. Malang bisa ke SFE. Ah nggak ngerti itu SFE mana. Duh, iya sih, benar. Ya, oke, lanjut Pak. Ya lanjut. Sampai mana tadi? Oke, ini pilih satu. Kemudian output file, ini adalah nama dan juga direktori penyimpanan ya. Ini saya beri di desktop saja. BCP, flip, flop, top. Gitu. Ya ini sebagai istilah sih. Ini saya berikan tanda untuk desain bagian atas. Oke. Kemudian pada optionnya centang yang black dan solid. Jadi kalau blacknya tidak dicentang, maka warnanya akan sesuai dengan yang ada di ya, warnanya akan sesuai dengan yang ada di lembar kerja. Pilih black, pilih solid. Kemudian captionnya ini dihilangkan saja.
Ini mirror, jangan sampai ke mirror. Ini jangan sampai. Ini juga jangan sampai. Jadi hanya black dan solid. Scale-nya jangan lupa 1. Salah lagi. Oh ya seperti itu ya mungkin ya. Hanya itu. Black dan solid tadi ya. Mirrornya Ya. enggak berarti. Bentar, Oh, itu tadi ngeprintnya per ini ya. Maksudnya yang atas sendiri di print PDF sendiri gitu ya. Terus yang bawah disendirikan gitu. Ya. Bentar kok, ada error ya. Bentar saya coba lagi. Black solid 1. Kalau ini terserah ya, orientation bisa landscape atau portrait. Kemudian ini alignment bisa terserah, bisa top left seperti ini, kalau top left seperti ini, bisa disesuaikan dengan teman-teman. Sini saya pilih center saja. Oke. Oh, kok kita bisa ini? Bentar ya. Seharusnya bisa langsung tercetak di PDF. Oh, iki. Oh. Nah. Ya, sepertinya sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita print untuk yang sebentar ya. Kita setting untuk layer bottom atau layer bagian bawah. Topnya mati, bottom nyala. Kemudian ini kita matikan semua. Ya. Jadi yang menyala hanya bottom, pad, dan via. Jadi pad itu yang ini, yang lubang. Via juga sama yang lubang. Oke, enter. Kemudian print. A5 potret. Oke. Ya. Kita pilih flip flop bottom. Ya, jadi ini hasilnya. Itu kalau langsung di print ya langsung dibawa aja ya Mas ya. Ya emang segitu itu ya. Emang kayak gini ya. Ya, memang
Mungkin yang lebih mudah bisa langsung di print seperti ini Pak. Cuma biasanya itu kalau ingin menghemat kertas Pak ya, itu bisa pakai biasanya pakai Corel Draw Pak. Jadi ini bisa diubah atau digabungkan dalam satu lembar gitu Pak. Maksudnya setelah di-convert ke PDF gini. Oh enggak, langsung apa dari settingan, nah ini ada game processor. Tuh, bentar. Ke Corel Draw bisa ya? Benar Pak, ini settingannya beda dengan versi 7 Pak. Sudah saya ikut. Iya. Jadi intinya itu ya teman-teman. Jadi ada game processor ini untuk memberikan outputnya adalah dalam bentuk versi image. Jadi bisa di versi image, bisa versi istilahnya versi untuk desainer lah, desainer 2D atau 3D. Yang kemudian bisa diimporkan ke Corel Draw, yang kemudian bisa di print dalam satu lembar A4 atau kertas yang ada gitu. Jadi desain untuk top dan desain untuk bottom berada dalam satu lembar kerja gitu Pak. Kalau langsung print begini kan masih satu-satu. Jadi ada desain untuk atas dan desain untuk bawah. Oh iya, betul. Yang mudah memang seperti ini Pak. Iya. Termasuk yang 3D tadi ya di game prosesor itu ya? Iya Pak. Jadi teman-teman mungkin ingin mengeksplor seisi fitur dari Eagle bisa dieksplor ya sendiri. Lain waktu aja ya kita bisa nge-explore itu ya. Setidaknya yang hari ini kita outputnya berarti ngeprint ke PDF itu tadi ya. Ya, ini. Tapi balik lagi tanya ke jasanya ya, dia mintanya apa gitu. Kalau misalkan ngirim file masternya ini juga bisa ya biasanya? Oh nggak bisa Pak. Nggak bisa? Hanya versi kalau offline biasanya kirim bentuk kertas atau bentuk hard file, kemudian kalau misalnya order lewat by WA atau by telepon biasanya pakai langsung PDF. Tapi jelas pakai ada biaya tambahan juga Pak. Oke. Terus ini tadi ngebor sendiri apa udah diborin gitu? Biasanya. Oh, udah diborin Pak, jadi kita tinggal pasang komponen, tinggal solder. Oke. Oke, jelas ya teman-teman ya. Jadi seperti itu prosesnya, kira-kira udah punya gambaran lah. Ada pertanyaan nggak sebelum ditutup? Ini udah siang nih. Oke, nggak ada ya. Nanti Mas Rehan nanti kalau ada ini ya teman-teman pengen konsultasi minta tolong ya. Oh ya, silakan di nomor saya bisa dicatat. Oke, siap. Ada lagi nggak Mas yang mau disampaikan? Ya mungkin teman-teman ya memang teman-teman kan basicnya lebih ke software ya, tapi tidak memungkinkan untuk kalian teman-teman mengoprek atau membongkar rangkaian. Jadi istilahnya seperti lebih familiar dengan rangkaian gitu teman-teman ya. Jadi untuk sebenarnya di dalam desain PCB ini lebih ke kebiasaan teman-teman. Jadi lebih ke mungkin barangkali ada teman-teman yang masih baru mengenal PCB atau baru mengenal desain PCB, itu tidak masalah karena desain PCB ini lebih ke kebiasaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman biasa mendesain PCB, lama-lama akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan gitu teman-teman. Jadi lebih lancar atau lebih terbiasa gitu dalam mendesain PCB. Iya, betul. Jadi sering-sering ya mungkin kalau misalnya teman-teman lagi ingin membuat sesuatu gitu teman-teman, bisa lihat di banyak referensi kok teman-teman, atau mungkin rangkaian yang tadi yang baru saya desainkan, atau barangkali teman-teman ingin mencetaknya atau ingin membuatnya secara langsung juga tidak masalah gitu teman-teman. Nanti semester depan lah ini bisa nih, nanti ada mata kuliah embedded juga. Ya barangkali ingin mengisi waktu Pak karena habis ini liburan Pak. Kamu habis ini liburan ya? Ini teman-teman habis ini masuk loh ya. Duh, saya baru libur Pak. Senin Ya, Jumat ini perkuliahan terakhir. iya, nggak sama kalendernya aja. Oke, sebelum kita akhiri, tolong kita capture ya, capture foto ya. Atau Bu Novi ada satu yang mau disampaikan Bu? Ada ya Bu ya.
Oke, kita coba capture ya, tolong semuanya on cam dulu. Ya, sebentar, Pak. Saya hentikan dulu share screen-nya, Pak. Oh iya. Saya ini. Stop share. Nah, oke. Oke. Oke ya, ayo on cam-nya mana nih? Ada ya, Rare. Oke. Oke ya, 1, 2, 3. Oke, udah satu aja, wong halaman berikutnya nggak ada on cam ini. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak sebelum kita akhiri, teman-teman ya? Kayaknya nggak ada ya. Jadi, Oh ya, Pak, sebelum akhiri saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti atau sudah menyimak materi dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa membantu teman-teman dalam berkuliah dan juga dalam dan dalam kehidupan selanjutnya dalam hal desain PCB, teman-teman. Terima kasih. ya, oke. Terima kasih Mas Rehan ya. Salam buat teman-teman di PPNS, di tim robot. Dan tolong juga nanti Mas, kalau teman-teman di sini ada bantuan, misalkan ini teman-teman ini ada yang suka ngoprek nih, ada nih, bibit-bibitnya ada nih. Jadi nanti tolong dibantu ya. Paling enggak sharing lah. Karena kita sendiri juga dari Malang ini apa ya? Kita belum tahu nih iklim apa namanya koneksinya belum ada nih kalau saya lihat. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih waktunya Mas Rehan dan teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Nanti saya upload di YouTube, yang ketinggalan boleh lihat lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.